Senin tanggal 6 Februari 2023 yang dilaporkan oleh saudari M, umur 20 tahun, alamatnya Desa Malengkena, Padang, Kecamatan Sespa, Kabupaten Mamasa, terhadap terduga pelaku atas nama Z, inisial Z alias PF, umur 41 tahun, alamatnya Lembang Kalua, Desa Malengkena, Padang, Kecamatan Sespa, Kabupaten Mamasa. Modus terduga pelaku melakukan tindak pidana pencabulan, perbuatan cabul atau percobaan pemerkosaan terhadap perempuan M, yakni dengan cara menyuruh korban untuk masuk ke dalam kamar untuk menjaga anak terduga yang sedang tidur. Korban sempat menolak suruhan tersebut, namun pihak Z ini menarik korban masuk ke dalam kamar. Kronologis kejadiannya, kalau kita berdasar pada keterangan daripada korban yang bermula pada saat tahun 2015, cuma waktu dan tanggalnya tidak diketahui, yakni dengan cara pelaku memegang buah dada korban, kemudian dia masukkan dalam baju, setelah itu dia raba alat vaginanya korban. Kejadian kedua, menurut keterangan korban bahwa pada tahun 2017 itu kejadian hampir sama, yakni memegang buah dada korban dari belakang kemudian dimasukkan di dalam baju korban termasuk alat kemaluan. Kemudian kejadian yang ketiga yang berdasarkan keterangan korban yakni pada tahun 2018 pada saat duduk di bangku SMA, korban juga masih melakukan hal yang sama dengan cara meremas buah dada korban dari belakang, kemudian korban berteriak, akhirnya terduga melepaskan tangannya dan lari ke rumahnya. Kemudian kejadian yang keempat yakni menurut korban bahwa tahun 2020 kejadian pun hampir sama, yang mana pada saat itu sekitar sore hari terlapor ini ingin menjemput korban di rumah kosnya karena ingin ditemani untuk membeli boneka untuk dibawa ke anaknya. Setibanya di kos korban itu, ini terduga terlapor menarik paksa tangan korban untuk masuk ke dalam kamar. Kemudian di dalam kamar itulah pihak terduga memegang payudara korban termasuk alat kemaluan korban, vagina korban. Kejadian yang terakhir yang dilaporkan yakni pada tanggal 6 Februari 2023, yakni tepatnya pada hari Senin sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah. Pada saat itu korban berada di teras rumah untuk memilih tembakau. Kemudian datanglah saudara Z dan menanyakan keberadaan orang tua korban. Setelah itu korban langsung memasukkan, namun tiba-tiba pihak terlapor ini memasukkan tangannya di dalam baju korban dari arah belakang dengan memegang payudara sebelah kanan. Karena korban berteriak melakukan perlawanan, akhirnya tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan bersama. Akhirnya terduga terlapor saudara Z ini lari karena ketakutan akibat dari teriakan daripada korban. Sehingga dengan kejadian itu, karena selama ini kenapa sampai korban tidak pernah melaporkan ini, karena masih ada hubungan keluarga. Jadi korban ini takut kalau kakaknya, kan dia masih iparnya, jadi dia takut ketika dia melaporkan kejadian-kejadian ini, kakaknya takut dia cerai dengan terlapor. Cuma karena kejadian itu dia pikir ini sudah berulang-ulang, makanya dia lakukan pelaporan di kita. Sehingga dengan dasar itu dan laporan itu kemudian kita lakukan pemeriksaan oleh pihak korban sampai kita lakukan visum dan di pundak korban itu ditemukan bekas luka yang diduga bekas kuku. Itu ada visumnya. Jadi dengan dasar itu semua, ada visum, ada keterangan dari korban, kemudian ada keterangan saksi-saksi, kemudian dari hasil gelar perkara kita tetapkan bahwa saudara Z ini secara bukti, dua alat bukti terpenuhi untuk kita tetapkan menjadi tersangka. Sehingga saat ini dari saudara Z kita lakukan penahanan di rutan Polres Mamuju selama 20 hari ke depan dengan pasal yakni 289 untuk sementara. Jadi kejadian yang dilaporkan oleh pihak korban mulai waktu
masih dia di bawah umur, kita masih tetap melakukan penyelidikan karena ini hanya baru dari keterangan korban saja yang menjelaskan itu, tapi tetap kita lakukan penyelidikan apakah benar kejadian yang diterangkan oleh korban itu sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Tapi untuk saat ini kita lakukan penahanan terhadap korban dengan pasal dugaan yakni 89 dan ancaman kekerasan paling lama 9 tahun. Jadi untuk barang bukti di sini tidak ada barang bukti yang kita sita, hanya hasil visum saja dari kesehatan. Mungkin itu saja barangkali yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan media. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mau ditanyakan, tersangka? Status pelaku, sudah status hukumnya sekarang sudah ditetapkan menjadi tersangka berdasarkan hasil gelar perkara dengan dasar 2 alat bukti. Sehingga kita lakukan penahanan. Cuma yang dilakukan tersangka ini betul-betul cuma pelecehan atau ada yang di luar daripada itu, Pak? Kalau dari keterangan korban maupun dari hasil pemeriksaan saksi-saksi bahwa cuma sekedar pelecehan, yang itu perbuatan cabul yang memegang alat kemaluan daripada korban termasuk dada. kira-kira apa yang mendorong sehingga awal melakukannya? Itu masih kita lakukan pengembangan apa sih sebenarnya motif sesungguhnya sampai pihak Z ini tega melakukan perbuatan yang tidak senonoh terhadap iparnya sendiri. Kalau pekerjaan korban apakah masih pelajar atau sudah? Sudah dewasa, umurnya sekarang 20 tahun. Dia sementara bekerja di Makassar, kemudian karena dia sakit akhirnya kembali ke Makassar. Disitulah mungkin baru dilihat lagi, akhirnya sempat dipegang lagi. Tapi belum ada sempat sebentuk pemerkosaan atau gimana? Belum ada ya. Pelaku sendiri, Pak, pekerjaannya? Pekerjaannya pelaku petani. Oh gitu. Jadi antara pelaku ini dengan pihak korban tidak serumah. Memang ada hubungan keluarga tapi tidak serumah. Dia masih adik ipar. Itu saja barangkali rekan-rekan. Cukup. Inisial korban kemana? Inisial korban M. M umur 20 tahun. Tapi TKP-nya di beberapa tempat ya? Di TKP-nya di rumahnya di desa Malakena Padang. Yang di kos-kosan tadi atau apa? Ya, ada memang TKP berbeda. Ini yang sementara kita dalami. Apakah betul apa yang disampaikan itu sesuai dengan fakta yang sebenarnya.